Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke teman-teman yang masih menonton video asbab saja, semoga masih dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dengan kisah Nabi Musa ya. Jadi ada riwayat yang kami terima bahwa di antara pengikut Nabi Musa ini ada orang-orang yang mempunyai doa-doa yang manjur ya, yang taat beribadah kepada Allah, sehingga mempunyai doa-doa yang dikabulkan Allah SWT. Jadi apabila dia berdoa, dia akan dikabulkan oleh Allah SWT. Sebetulnya sama sebenarnya dengan korun ya. Mereka punya amalan yang dikabulkan Allah SWT. Tetapi kemudian karena ingkar, akhirnya ya dilaknat oleh Allah SWT. Jadi yang akan kita bahas ini adalah salah satu daripada umatnya Nabi Musa AS yang mempunyai ilmu yang mengenal nama-nama Allah yang agung ya. Jadi apabila dia berdoa, dia menggunakan nama-nama Allah yang agung ini, sehingga apa yang diinginkan, yang didoakan pasti dikabulkan Allah SWT. Kalau yang kami terima ini namanya Bal'am ya. Jadi orang-orang ulama-ulama kita banyak mengatakan bahwa ini Bal'am. Jadi kita sebut Bal'am ya. Jadi Bal'am ini orang yang ahli ibadah ya, taat kepada Allah, senantiasa taat juga pada Nabi Musa alaihissalam. Tapi pada suatu ketika Nabi Musa dan umatnya diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke suatu daerah, ternyata di situ ada satu raja yang tidak mau apabila Nabi Musa masuk ke daerahnya, karena raja ini dan umatnya dan rakyat ini tidak menyembah Allah ya, sehingga dia mencari-cari siapa yang bisa digunakan untuk menghalangi Nabi Musa masuk ke daerahnya. Singkatnya cerita seperti itu. Hanya dicari-cari, dia dapat informasi ada umatnya Nabi Musa yang namanya Bal'am ini, apabila berdoa dia akan dikabulkan oleh Allah SWT. Akhirnya dia ngirim utusan ke Bal'am ya, supaya didoakan supaya Nabi Musa ini dan umatnya ini tidak bisa masuk ke daerahnya. Ya, sebagai orang yang beriman tadinya ya, akhirnya ditolaklah usulan daripada raja ini. Tapi raja ini tidak tinggal diam, maksudnya tidak putus asa, dia kirim lagi utusannya, bahkan membawa harta yang banyak. Ya pertama-tama juga tidak mau nih si Bal'am ini, tapi kemudian masuk ke istri Bal'am, dikasih juga harta. Sehingga cerita istrinya tergoda dengan harta banyak. Akhirnya dia membujuk pada suaminya si Bal'am ini. Akhirnya si Bal'am ini akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan raja untuk mendoakan Nabi Musa dan umatnya ini tidak bisa masuk ke daerah raja tadi. Sehingga cerita Nabi Musa katakan berputar-putar di dari situ. Tapi setelah mengetahui kejadian ini yaitu Nabi Musa bertanya pada Allah SWT, siapa yang membuat dia tersesat ya, di satu daerah yang tidak habis-habisnya.
setelah diberitahu bahwa itu adalah perbuatan si Bal'am. Akhirnya Nabi Musa ini marah dan mengutuk si Bal'am ini. Jadi ulama mengatakan Bal'am ini dikutuk menjadi seekor anjing ya, yang lidahnya terjulur terus. Jadi hikmah daripada kisah ini adalah perjalanan kita ini sampai menuju kematian ya, sampai kita habis di dunia ini masih panjang ya. Dan maksudnya kita pun tidak tahu kapan. Maknanya adalah walaupun hari ini kita ini rajin ya, sholatnya, baca Al-Qur'annya, ibadahnya rajin, jangan anggap bahwa kita ini sudah merasa aman ya, merasa aman. Doa-doa kita dikabulkan Allah, kita sudah merasa aman, merasa kita dekat dengan Allah SWT. Yang menjadi syarat kita merasa aman adalah kita kembalikan kepada Allah, bahwa kita ini tidak punya apa-apa, ilmu kita tidak ada apa-apa tanpa Allah SWT. Kekuatan ibadah kita pun tanpa Allah tidak ada gunanya. Jadi jangan sampai kita merasa bangga dengan apa yang kita kerjakan hari ini ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT ya, karena untuk sampai kepada Allah ini banyak sekali rintangan-rintangannya, ujian-ujian, bisa aja daripada istri, anak, harta benda, lingkungan, teman-teman. Apabila kita tidak waspada, maka kita juga akan tergelincir. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan inspirasi ya, atau menjadikan kita lebih waspada dalam menjalani hidup kita. Tetap saja kita ini harus terkoneksi dengan Allah SWT, baik zahir kita maupun batin kita. Ya, itu saja dulu ya yang kami sampaikan di video kali ini. Insya Allah kita lanjut lagi dengan video berikutnya yang membahas tentang Nabi Musa ya. Tetap semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.